hati-hati ka'an amta bikasrin audhamin abtola sholatu man amkanahul ta'allumu walam yata'allam li'annahu laisa biqur'an. Wa kuriha dan makruh iqtida'un bin nahwi ta'ta'in wa fa'fa'in, bermakmum kepada imam yang orangnya itu takta dan fa'fa. Takta itu orang yang baca Fatihahnya giliran huruf, taktanya dia kalau takdir terus ulang-ulang, yang gagap itu. Huruf taknya banyak banget. Atau huruf fa-nya, fa'fa namanya. Jadi kalau dia ucapin satu huruf itu dia ulang-ulang. Karena emang begitu, itu namanya takta. Itu sebabnya dia makruh. Kita makmum ikut kepada imam yang takta dan fa'fa atau wahwa huruf wawunya diulang-ulang dulu karena memang udah biasa begitu bacaannya, mulutnya memang udah dasar kalau ucap huruf gitu, susah ribet huruf tak belibet, huruf fa belibet, huruf wawu belibet. Itu kita ikut sama imam yang begitu makruh. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa la qudwatu qari'in bi ummiyyin wa huwa man yahillu bil fatihati aw ba'daha walau biharfin minha bi an yu'jiza anhu bil kulliyah aw an ikhrajihi an makhrajihi aw an asli tashdidah. Hadirin jamaah rahimakumullah, para asatidz yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis ta'lim Musalla Ar-Rahman, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijauhkan daripada ujian-ujian yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Mudah-mudahan di situasi pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan, dijaga daripada virus-virus corona, insyaallah. Amin. Hadirin jamaah, kita sudah sampai kepada bacaan Fatihah yang menjadi salah satu hal yang amat sangat penting di dalam sholatnya seseorang, baik dia berperan sebagai makmum ataupun apalagi kalau dia itu berperan sebagai imam. Ya. Qala al-musannif rahimahullah wala qudwatu qari'in
bi ummiyin wa huwa may yakhillu bil fatihati aw ba'daha walau bi harfin minha bi ay yu'jiza anhu bil kulliyati aw an ikhrajihi an makhrajihi aw an asli tashdidatin. Wala qudwatu qari'in bi ummiyin, tidak sah bermakmumnya seorang qari kepada seorang yang ummi. Yang dimaksud dengan qari di sini bukan qari seperti yang kita tahu di TV-TV, di radio-radio yang suaranya bagus-bagus, melengking tinggi kayak Muhammad ZA misalnya, bukan. Qari di sini maknanya orang yang bagus bacaan Fatihahnya. Ya. Orang yang bagus, orang yang benar di dalam membaca Fatihah, namanya qari di sini. Tidak sah seorang yang qari, yang bagus bacaan Fatihahnya, bermakmum kepada orang ummi. Ummi di sini maknanya orang yang jelek bacaan Fatihah. Wa huwa may yakhilu bil Fatihati aw ba'daha. Yang dimaksud dengan ummi adalah orang yang buruk, yang jelek, yang cacat bacaan Fatihahnya, au ba'daha atau sebagian dari bacaan Fatihahnya, walau biharfin minha, sekalipun hanya dengan satu huruf saja daripada Fatihah. Ini penting buat kita camkan bareng-bareng ya, supaya sholat kita sah itu mesti belajar ngaji, baca Fatihah terutama, supaya sholat kita itu termasuk sholat yang sah, karena Fatihah termasuk rukun. Penting, makanya orang-orang tua dulu rewel sama anak-anak sama cucunya, disuruh belajar ngaji, terutama baca Fatihah. Itu dulu diajarin sebelum belajar yang lain. Fatihahnya digembleng dulu sampai benar. Apalagi kalau misalnya dia ditugasin jadi imam, mesti baca Fatihah itu dengan benar. Itu ummi siapa? Orang yang jelek, baca Fatihahnya nggak benar, ummi. Kalau qari orang yang betul di dalam baca Fatihah. Bi ayyu'jiza anhu bil kulliyati. Seperti hari misalnya dia itu lemah ya, atau dia tidak mampu untuk membaca Fatihah secara keseluruhan, bil kulliyah, nyebutin hurufnya juga ya nggak benar, nggak bisa lurus, artinya nggak tepat gitu. Awan ikhrajihi an makhrajihi, atau dia mengeluarkan satu huruf ya dari tempat hurufnya itu, dia juga nggak bisa, lemah. Dia nggak mampu untuk mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Yang ini juga termasuk ummi namanya. Huruf ha, kha, to. Biaya huruf jim, ada z, ada dal. Itu yang begitu, huruf-huruf ini harus diketahui oleh orang yang sholat, bil khusus di dalam masalah bacaan Fatihah, supaya makhrijul hurufnya benar-benar keluar dari makhrijul huruf. Awan asli tasdidatin, atau dari dasar tasdidnya. Di Fatihah itu ada tasdidnya enggak? Iyyaka bukan iyaka. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berarti udah buang satu huruf, yaitu tasdid. Di situ dia buang. Padahal makna iyyaka dengan iyaka itu berbeda maknanya. Iyyaka na'budu maknanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Itu kalau pakai tasdid ya-nya.
Tapi kalau tasdidnya dibuang pakai iyyaka na'budu, maknanya iyyaka tanpa tasdid di dalam bahasa Arab adalah damu'us syamsi, cahaya matahari. Berarti kalau orang nanti bacanya nggak pakai tasdid, maknanya apa? Ini matahari. Hati-hati itu. Jadi baru ngomongin tasdid huruf iyyaka aja nih kita belum tentu bisa tuh ngucapin iyyaka dulu. Nah sekarang udah tahu beda maknanya lagi. Ya, hati-hati di dalam melafalkan kalimat iyyaka. Jadi tasdidnya jangan dibuang. Apalagi disengaja, bahaya. Dia tahu ada tasdidnya, dia bisa dia sengajain gaya-gaya gitu. Enggak boleh. Ya, itu namanya dia ngebuang atau termasuk orang yang lemah dalam mengucapkan tasdid juga, itu namanya ummi juga. Ya. Wa illam yumkin ta'alluma, sekalipun dia itu ya tidak mungkin bagi dirinya untuk belajar, yaitu belajar baca Fatihah yang benar. Karena kita bahas tuh tidak sah seorang qori ya bermakmum kepada seorang ummi. Sekalipun si ummi tadi itu ya dia apa? Dia itu termasuk orang yang memang tidak memungkinkan buat dia apa? Belajar karena mungkin dia waktunya sempit, memang susah untuk mempelajari itu atau ada darurat yang lain. Wala alima bihalihi ay wa illam ya'lamal qari'u bihalihi, dan sekalipun juga si qari ini nggak tahu keadaannya orang itu ummi gitu. Nah itu tetap la qudwata ay la tasihul qudwah, tidak sah untuk kamu mengenal orang yang begitu. Intinya begini deh, orang yang memang bacaannya bagus sebaiknya jadi imam. Yang merasa bacaannya kurang bagus mundur aja dari makmum, kurang bagus bacaannya. Jadi kitanya yang harus tahu ini. Kalau kita di mana-mana tuh di tempat-tempat wisata, orang pede-pede banget kadang-kadang, ya nggak? Lihat dari tempat-tempat musola-musola di mana-mana tuh, di restoran, di mall, di tempat-tempat umum lah, di publik gitu. Orang kadang-kadang main maju aja. Pede banget. Saya begitu baca Fatihah, ya muka rokok nih gua dah. Ya kalau kita baca kita bagus, mendingan kita jangan ikutin dia. Bacanya kagak semenggah amat tuh tadi. Ya begini jadi imam lah. Nah kalau kita ngerasa bahwa bacaan kita itu bagus dan kita yakin bahwa kita sholat di belakang dia agak sah, ya jangan sholat di belakang dia, diikutin aja. Tapi jangan bikin nanti makmum baru ya, jangan itu, jangan bikin barisan baru ya. Gitu. Tunggu saatnya nanti selesai, kita baru rombongan kita nih, rombongan ziarah. Kan itu ya kalau kita ziarah ya, ziarah atau di mana di pom bensin karena susah cari masjid, kalau kita salat di situ. Orang macam-macam di situ. Tahu main maju aja, kalau ada basa-basi sekali. Gitu. Nah kita kalau di ziarah Pak Mat, kalau saya pergi saya maju aja. Terus kita khawatir takut kalau kita sosokan khawatir gitu jangan maju lagi. Kalau kita baca kita bagus maju aja gitu. Karena khawatir kadang-kadang ternyata yang kita anggap bagus kagak bagus. Jadi al-itharu fil ibadati makruh. Jadi kalau kita di dalam masalah ibadah itu sok-sok tawadhu itu makruh. Misalnya ada barisan kosong di depannya, di belakang pintunya silahkan ada aja gitu. Gak boleh, ada waktu tuh. Kalau emang ada barisan kosong, sok itu isi aja, misalnya nyuruh orang. Lain sama hal yang di luar itu. Mubah. Tapi kalau dalam ibadah jangan sok-sokan. Jangan nanti dibatas, jangan maju aja udah isi. Sama kayak tadi itu. Kalau kita merasa memang bacaan kita kayaknya lumayan aneh, berarti ini udah maju. Gitu. Li'annahu la yasluhu litahammulil qira'ati anhu law adrakahu raki'an.
karena bahwasanya ya, bacaan orang yang ummi tadi ya, itu tidak bisa menanggung bacaan siapa? Orang yang qari. Bacaan yang orang yang ummi, jadi annahu, karena bahwa si ummi tadi itu dia tidak bisa menanggung untuk bacaannya siapa? Kalau bacanya jelek, mau menanggung orang. Bacaan Fatihah belum benar, gimana mau nanggung bacaan Fatihah orang? Lau adrakahu raki'an, lau adrakahu raki'an, ay lau adrakal ma'mumul imama hala kauni raki'an. Artinya walaupun si makmum itu mendapati imamnya dalam keadaan sedang ruku. Misalnya dikatakan yang pas lagi ruku, dia nggak tahu kan dia mimpi tuh, karena dia tadi nggak dengar bacaannya imam. Sekarang itu. Wa yasihul iqtida'u bimay yujawwizu kaunuhu ummiyan. Boleh baca yujawwiz atau yajuzu kaunuhu ummiyan illa idza lam yajhar fi jahriyatin fayalzamuhu mufaraqatu fa in istamarra jahilan hatta sallama lazimatul i'adatu ma lam yatabayyan annahu qari'un. Wa yasihhu al-iqtida'u bimay yujawwizu bimay yajuzu kaunuhu ummiyan, dan sah ya bermakmum kepada orang yang apa? Yang keadaannya itu dia adalah ummi. Illa idza lam yajhar fi jahriyatin wa yasihul iktida'u bima yajuzu kaunuhu ummiyan. Sah bermakmum atau sah imamnya seorang yang qari kepada yang ummi kalau dia itu lemah nih si qari untuk mengetahui keadaan orang itu dia ummi. Apa maksudnya? Dia nggak bisa tahu yang ikut ini si makmum nggak tahu bahwa keadaan orang yang dia ikutin itu lah ummi, orangnya bacanya Fatihahnya nggak benar. Illa kecuali idza lam yajhar fi jahriyatin ya, apabila dia tidak menjaharkan bacaannya di dalam sholat jahri. Jadi misalnya emang sholat jahar tapi dia bacanya tetap sir, padahal bacaan sholat jahar, misalnya isya atau maghrib itu subuh. Fayalzamuhu mufaraqatuhu, maka wajib bagi si makmum untuk mufaraqah kepada si imam tadi yang bacaannya fa in istamarra jahilan hatta sallama lazimatul i'adah. Jikalau si makmum tadi itu yang qari tetap melanjutkan sholatnya ya, di belakang siapa? Di belakang imam yang ummi, jahilan dalam keadaan ketidaktahuannya dia nih, siapa? Si makmum. Hatta sallama, sampai kemudian si imam yang ummi tadi mengucapkan salam, lazimatul i'adah, dia wajib ngulangin sholatnya. Wajib ngulangin sholatnya. Malam yatabayyan annahu qari'un, selama tidak nyata, tidak jelas-jelas bahwasanya si imamnya memang qari, orang yang bacaan Fatihahnya benar. Paham ini? Jadi dari keadaan kalau tadi jelas yang pertama kan memang jelas-jelas si imamnya ini mah rada kurang ini gitu. Kita kasusnya nih gak tahu ini orang imam ini apa ummi apa qari ini, karena dia lemah untuk mendudukan posisi si imam ini apakah termasuk qari atau ummi. Kecuali kalau misalnya dalam salat yang memang sedang jahar tapi dia gak jaharin, berarti memang kenapa dia gak jaharin padahal sholat jahar. Ya kayak begitu ya jelas berarti yang ini kasusnya beda lagi dengan yang pertama tadi gitu. Tapi tetap satu kalau kita memang nggak mampu untuk mengetahui keadaannya, kecuali kalau sholat jahar tapi dia nggak baca jahar.
Kalau kita terusin aja begitu, dalam keadaan yang begitu tuh, nah itu sholatnya mesti diiadah. Kecuali nanti begitu ternyata si imamnya memang kok paham kan ya maksudnya?